Halo Kofren, pada soal ini ada benda yang berada di atas bidang miring yang kasar. Kemudian pada soal ini kita akan mencari berapa gaya yang diberikan agar benda tersebut bergerak ke atas atau ke bawah. Untuk kedua hal, anggap bahwa benda bergerak beraturan dengan percepatan yang tetap yaitu 0,1 meter per sekon kuadrat. Oke, pada soal ini ada bagian yang akan ditambahkan ya, jadi besar sudut tetanya ini itu adalah 60 derajat. Jika digambarkan jadinya begini ya, ini besar sudut tetanya itu 60 derajat. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada gaya berat sebesar W arahnya ke bawah. Kemudian kalau di sini theta, maka di sini ini theta. Kemudian yang W di sini akan kita urai ke dalam dua komponen. Yang di samping sudut ini adalah W cos theta ya. Kemudian yang sejajar dengan bidang miringnya ini yang arahnya ke sini ini adalah W sin theta. Bidang miringnya memberikan gaya normal sebesar N arahnya ke sini ya, ke atas atau tegak lurus seperti ini. Oke, kita masuk ke keadaan yang pertama, yaitu di sini agar bendanya bergerak ke atas. Karena bendanya bergerak ke atas, maka nanti gaya geseknya arahnya berlawanan, yaitu ke bawah sini. Kita namakan gaya geseknya itu adalah F. Dan karena ini sudah dalam keadaan yang bergerak, maka ini merupakan gaya gesek yang kinetik ya, seperti itu. Kemudian, jadi kan tadi kita akan mencari berapa gaya yang diberikan agar dia bergerak ke atas. Oke, kita namakan gaya yang membuat di sini ya, gaya yang dimaksud oleh soalnya ini, itu adalah gaya yang F1 ini dan arahnya sejajar dengan bidang miring ini ya, supaya bendanya ini dapat bergerak ke atas. Jadi kita akan mencari nilai dari gaya F1 ini. Oke, dalam arah sumbu Y, kalau bidangnya miring seperti ini ya, maka itu berarti kan sumbu Y-nya itu tegak lurus dengan bidang miringnya, kemudian sumbu X-nya itu sejajar dengan bidang miringnya. Nah, dalam arah sumbu Y ini bendanya kan diam, maka berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Resultan gaya dalam arah sumbu Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk gaya yang arahnya ke atas, kita misalkan dikasih tanda positif ya, jadi N-nya positif, yang arahnya ke bawah dikasih tanda negatif, jadi ini min W cos theta, langsung kita masukkan saja theta-nya, itu adalah 60 derajat. Kemudian di sini yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi W itu adalah gaya berat yang dirumuskan dengan M dikali dengan G, massa dikali percepatan gravitasi bumi. Cos 60 derajat itu adalah 0,5. Oke, kemudian kita masukkan bahwa M-nya ini adalah massa bendanya, di soal diketahui yaitu 0,8 kg, dan G percepatan gravitasi bumi besarnya itu adalah ini 9,8 meter per sekon kuadrat. Dikali dengan 0,5 menghasilkan 3,92 Newton. Kita dapatkan gaya normalnya. Nah, kemudian dalam arah sumbu X, ia mendapatkan percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan ma. Jadi maksudnya resultan gaya dalam arah sumbu X-nya sama dengan massa dikali percepatan. Untuk gaya yang searah dengan gerakan benda dikasih tanda positif, yang berlawanan arah dengan arah gerak benda dikasih tanda negatif. Maka F1-nya di sini positif, kemudian yang W sin theta-nya, atau di sini kita langsung jabarkan saja, jadi W di sini kan M dikali G, kita masukkan theta-nya, ini MG sin 60 derajat ya. Jadi yang ini karena ke bawah, maka ini karena berlawanan arah dengan gerak benda, maka dikasih tanda negatif. Kemudian gaya geseknya juga berlawanan arah, maka dikasih tanda negatif. Dan kita masukkan bahwa tadi M-nya 0,8 dan A-nya adalah percepatan yang di soal diketahui yaitu 0,1 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masukkan bahwa tadi M-nya 0,8, G-nya 9,8, dan sin 60 derajat itu adalah akar 3 per 2. F ini adalah gaya gesek kinetik yang dirumuskan dengan mu dikali dengan N. Koefisien gesek kinetiknya dikali dengan gaya normal. Sama dengan 0,08 ya, 0,8 dikali 0,1 hasilnya 0,08. Kemudian hasil yang dari ini ya, jadi dari sini sampai sini hasilnya itu adalah ini, yaitu min 3,92 akar 3. Kemudian yang mu-nya kita masukkan, koefisien gesek kinetiknya di soal diketahui yaitu 0,3. Kemudian N-nya sudah didapatkan 3,92 sama dengan 0,08. Oke, kemudian ini kita pindahkan ke ruas kanan semuanya kecuali si F1, maka nanti F1 sama dengan 0,08 ditambah ini ya, kita pindahkan ke ruas kanan jadi 3,92 akar 3. Kemudian yang ini dikali dengan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan menghasilkan ini yaitu 1,176. Dan setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 8,046 Newton. Kita dapatkan F1-nya. Sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu kali ini bendanya bergerak ke bawah ya. Nah, supaya bendanya bergerak ke bawah, maka nanti gaya yang harus diberikan kepada benda itu berapa? Seperti itu. Oke, karena sekarang dia bergerak ke bawah, berarti nanti di sini gaya geseknya arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Ya, kemudian kita misalkan gaya yang membuat dia menjadi ke bawah dengan percepatan sebesar 0,1 ini, itu adalah F2. Jadi sekarang kita akan mencari nilai dari F2 ini.
Oke, kemudian karena di sini ke bawah berarti gaya geseknya ke sini ya, berlawanan arah. Nah, masih menggunakan hukum 2 Newton ya, karena kan di sini ya secara horizontal, maksudnya dalam arah sumbu X dia mendapatkan percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton yaitu sigma Fx1 sama dengan ma. Jadi konsepnya sama seperti tadi ya, tetapi untuk membedakannya di sini kita kasih indeks 1 saja. Jadi resultan gaya dalam arah sumbu X yang sekarang di kondisi yang B ya, itu sama dengan m dikali a, massa dikali percepatan. Kemudian di sini berarti yang searah dengan gerakan benda kali ini itu adalah yang F2 dan W sin theta. Maka F2-nya positif, W sin theta-nya di sini positif, tetapi gaya geseknya berlawanan arah, maka dikasih tanda negatif sama dengan M dikali A. Kemudian di sini W-nya, oke, yang W sin theta sebenarnya sudah kita hitung tadi ya, yaitu yang W sin theta itu adalah ini. Yaitu tadi kalau kita telusuri itu adalah ini ya, 3,92 akar 3. Ini adalah hasil dari W sin theta yang langsung saja kita masukkan. Kemudian F-nya juga sebenarnya sudah kita dapatkan tadi kalau kita telusuri, ini adalah F-nya yaitu 0,3 dikali 3,92. Hasilnya itu adalah 1,176, langsung kita masukkan. Ya, kemudian MA, M dikali A, massa dikali percepatannya juga sudah kita dapatkan yaitu 0,08. Oke, kemudian di sini kita pindahkan ke ruas kanan semuanya kecuali si F2, maka F2 sama dengan 0,08. Ini dipindahkan ke ruas kanan jadi min, yang ini dipindahkan ke ruas kanan jadi plus. Dan setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah F2 sama dengan min 5,53 Newton. Ini adalah gaya yang diberikan supaya bendanya ini bergerak ke bawah membawa percepatan 0,1. Nah, berarti besar gaya F2 ini itu adalah 5,53 Newton ya. Jadi dapat kita tulis besar gaya F2-nya itu adalah yang mutlak F2 ini, yaitu sama dengan 5,53 Newton. Tanda negatif di sini ini hanya menunjukkan bahwa sebenarnya arah yang kita tetapkan tadi terhadap F2 itu ternyata salah, yaitu bukan ke sini seharusnya, itu adalah ke sini ya, ke atas bidang miringnya ini, ke atas sini dan sejajar bidang miringnya, atau searah dengan yang ini ya, gaya gesek yang F ini, ya seperti itu. Jadi bukan ke sini, seharusnya adalah ke sini ya, ke atas sejajar bidang miringnya. Itu adalah arah dari F2 ya, seperti itu. Oke, jadi sudah kita dapatkan besar gayanya supaya dia bergerak ke bawah membawa percepatan 0,1 ya, itu adalah ini yaitu 5,53 Newton. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.